Lokasi pertumbuhan tanaman jagung yang tidak seragam dan kerdil pada lahan tegalan dan bekas sawah. Tanaman jagung sebagai komoditas pangan penting membutuhkan produksi tinggi dengan mutu yang tinggi. Tetapi, permasalahan yang selalu muncul pada saat menanam jagung adalah pertumbuhan tanaman jagung yang tidak seragam. Dalam pertanaman di lahan, ada tanaman yang masih kecil, dan ada juga yang sudah tumbuh besar. Pertumbuhan yang tidak seragam ini dapat menyebabkan jagung tidak bisa dipanen secara bersamaan. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan proses penanaman menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kalau terpaksa dipanen, maka bisa merusak kualitas pipilan, karena akan menaikkan kadar air, sehingga memperlama proses penjemuran, dan berpotensi memunculkan penyakit aflatoksin, yang berbahaya bagi ternak. Selain itu pada saat di thresher, atau pemipilan dengan alat mekanis, maka, biji tanaman yang belum waktunya dipanen ini akan pecah dan menjadi tidak bermanfaat. Untuk itu, kita harus mengetahui beberapa gejala yang menjadi penyebab tumbuh tidak seragam, sehingga bisa mendapat bahan dan solusi untuk mengatasi permasalahan tanaman jagung yang tumbuh tidak seragam. Pada dasarnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan menjadi tidak seragam. Adalah A. Pengolahan tanah yang tidak maksimal. Biasanya disebabkan oleh spot tanah yang terlalu rapat dan keras. Kedalaman tanaman dengan kandungan lengas tanah tidak seragam. Aerasi dan porositas air yang kurang bagus. Atau yang tanah terlalu dingin. Dan atau terlalu kering. Serta benih yang tertutup lumpur, atau bongkahan tanah yang berat. Biasa terjadi pada area di mana pengolahan tanahnya, tos atau tanpa olah tanah, atau no tillage, juga bisa terjadi pada area dengan pengolahan tanah minimal atau minimum tillage. B. Benih lambat berkecambah. Biasanya penyebab tanaman tumbuh lambat adalah tingkat kesuburan tanah yang terlalu rendah, atau suhu tanah yang tidak sesuai, terlalu tinggi atau terlalu dingin. C. Tanaman mendadak layu, tumbuh kerdil dan atau mengalami perubahan warna. Biasanya hal ini disebabkan oleh tanaman keracunan pupuk, terserang nematoda, keracunan herbisida, atau terserang bakteri, yang seedborne atau tular benih. D. Tanaman muda terpotong di bagian atas tanah, atau di bawah tanah. Biasanya diakibatkan oleh ulat potong, Agrotis ipsilon, atau lalat bibit, Aterigona exigua, dan atau cacing tanah. E. Tanaman jagung muda yang tiba-tiba mati atau sudden death, biasanya disebabkan oleh tanah yang terlalu dingin, atau sinar matahari yang terlalu terik. F. Benih tidak berkecambah atau low germ. Benih yang sudah mati. Biasanya benih yang sudah kadaluarsa, atau benih yang penyimpanannya tidak bagus, misalnya berdekatan dengan pupuk atau pestisida, yang tidak terukur dengan baik kelembaban dan temperatur penyimpanannya, sehingga benih menjadi rusak atau injuri, atau deteriorasi benih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita bisa melakukan hal sebagai berikut. 1. Menggunakan benih jagung hibrida yang tidak kadaluarsa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya label yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah, yaitu BPSB, benih akan tumbuh, sehingga tidak ada penyulaman. 2. Melakukan perlakuan benih, atau seed treatment, dengan menggunakan fungisida, bakterisida yang dikombinasikan dengan insektisida, yang disarankan untuk perlakuan benih. Hal ini akan mengantisipasi adanya gangguan hama penyakit di dalam tanah. 3. Melakukan pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, sehingga tanah menjadi gembur, lemah dengan aerasi dan porositas yang baik, sehingga sesuai untuk pertumbuhan benih dan akar tanaman jagung. Selain itu juga diharapkan bisa membasmi sarang hama yang berada di dalam tanah. 4. Memberikan pupuk dolomit, untuk meningkatkan pH tanah, sehingga cenderung netral, selain memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Hal ini diharapkan juga bisa membasmi bibit penyakit yang tular tanah. 5.
Menggunakan bahan organik atau pupuk kandang saat pengolahan lahan dan memperbaiki pengaturan drainase dengan baik, agar air bisa mengalir dengan lancar. 6. Lakukan monitoring. Selama pertanaman, usahakan pertumbuhan vegetatif yang maksimal, sehingga perkembangan menjadi sempurna dan hasil yang memuaskan. Persiapan yang baik dalam perencanaan budidaya tanaman jagung akan memberikan hasil yang maksimal. Semoga bermanfaat.